senangnya orang beriman akan kehadiran Ramadan lebih kepada keutamaan Ramadan itu sendiri. Ramadan datang sebagai syahrun azmun, bulan agung, tamu agung. Secara fisik, kalau Ramadan mau datang, biasanya masjid-masjid, musola-musola udah mulai bersih-bersih tuh, karena mau banyak kedatangan tamu, ya. Yang biasanya nggak ke masjid, jadi ke masjid. Yang biasanya masjid sepi, jadi rame. Quran mulai disiap-siapin Ustaz Fajar. Bentar lagi Quran banyak yang comot. Ya, untuk apa? Untuk dibaca pada saat Ramadan. Masjid sudah mulai bersih-bersih, rumah mulai juga bersih-bersih. Tapi yang paling penting hati kita bersih. I'dadul qalbi, persiapan hati. Di mana hati kita siap, hati kita gembira, kita niatkan Ramadan besok harus menjadi Ramadan terbaik buat saya. Mantapkan, persiapkan, niatkan bahwa Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik buat saya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima ankum man adrakahu Ramadan fansalaha fala yukfaru lahu." Rugi, celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan. Berapa lama? Berapa lama Ramadan? Kalau di jamaah NU tuh kalau Ustaz Maulana jamaah Ramadan ayyaman ma'dudat. Ya, bisa 29, bisa 30. Ya, hari-hari yang telah ditetapkan, hari-hari yang telah ditentukan. 29 atau 30 hari dari Ramadan itu benar-benar kita isi dengan sebaik-baiknya, kita persiapkan program sebaik-baiknya agar Ramadan tidak berlalu begitu saja. Rugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, lalu Ramadan itu pergi meninggalkannya, dia tidak memanfaatkannya, dan begitu Ramadan pergi dia tidak dapat ampunan. Naudzubillah. Oleh karenanya perlu program, perlu baramij, ya. Bagaimana agar Ramadan yang kita akan laksanakan bisa menjadi Ramadan terbaik buat kita. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus tahu keutamaan dari Ramadan agar kita bisa menjadikan Ramadan, agar kita menjadikan Ramadan sesuatu yang istimewa. Apapun yang ada di Ramadan insya Allah jadi mulia. Orang yang mengisi Ramadan mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan mulia. Ada satu malam di bulan Ramadan disebut malam kemuliaan. Apapun yang ada dalam bulan Ramadan mulia. Oleh karena itu kita harus tahu apa sih keutamaan Ramadan. Yang pertama, saat Ramadan datang, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, setan-setan diikat. Ya, setan yang mana? Setan yang enggak kelihatan. Kalau yang kepala hitam masih ada. Ya.
Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa safadatis syayatin. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Ramadan datang, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibukalah lebar-lebar pintu surga. Apa sih maksudnya dibuka lebar-lebar pintu surga? Peluang bagi kita untuk masuk surga itu besar di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahala-pahala ibadah dilipat gandakan. Puasa yang biasanya sunnah, ada Senin, Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Daud, khusus di bulan Ramadan diwajibkan. Pahala dilipat gandakan. Ya. Sehingga ikhwatal iman rahimakumullah, kita harus memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW dengan hadis ini ingin menggambarkan bahwasannya orang ketika bulan Ramadan muyulnya kecenderungannya untuk berbuat baik, kecenderungannya untuk beribadah, kecenderungannya untuk menjadi orang soleh itu begitu besar. Ya, coba bayangkan, coba lihat hal yang terjadi berulang-ulang setiap tahun. Saya sih belum pernah tarawih di masjid ini ya. Ini kalau tarawih penuh nggak Ustaz Fajar? Penuh. Kalau selain tarawih? Tapi malam terakhir penuh nggak? 3 saf, berarti nggak penuh. Dan itu fenomena yang terjadi di awal Ramadan. Orang begitu antusias, begitu menyambut, ya, begitu terbuka hatinya untuk menerima kebaikan dan untuk berbuat baik ketika Ramadan datang. Cuma jangan kita bilang, lu biasanya nggak pernah ke masjid atau ke masjid gitu. Jangan. Ya. Cuma saya kan sering bercanda begini. Orang mukmin itu, orang muslim itu ada 3. Muslim, mukminin. Muslim yang beriman. Dia nggak pandang Ramadan. Ramadan atau tidak Ramadan dia ke masjid. Ramadan atau tidak Ramadan dia baca Quran. Ramadan atau tidak Ramadan dia sedekah. Ramadan atau tidak Ramadan dia puasa. Ramadan atau tidak Ramadan dia melaksanakan salat-salat sunnah. Ya. Itu muslim mukminin. Ada muslim musiman. Mohon maaf. Muslim musiman. Jadi ke masjidnya Ramadan doang. Jangan tersinggung ya. Minta maaf benar. Muslim musiman. Ya, padahal pintu surga itu ya terus terang saja, walaupun kata Rasulullah SAW idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Ya, di luar Ramadan enggak pernah ditutup juga tuh pintu surga. Ya. Itu muslim mukminin. Ramadan tidak Ramadan dia sedekah. Ramadan tidak Ramadan baca Quran. Ramadan enggak Ramadan ke masjid. Ramadan enggak Ramadan rajin berzikir dan berdoa. Ada muslim musiman. Kelihatannya Ramadan doang. Begitu Ramadan selesai hilang dari masjid. Makanya suka ada bercandaan tuh, ya. Berita orang hilang. Ya. Telah meninggalkan masjid dan tak pernah kembali, nanti kembali lagi setelah 11 bulan yang akan datang. Ya, muslim musiman, tapi masih mendingan, alhamdulillah, masih ingat kalau itu Ramadan. Ya, masih ada peluang. Ya, untuk begitu dia datang ke masjid, begitu dia rajin membaca Quran, mudah-mudahan setelah selesai Ramadan enggak lagi jadi musiman. Yang repot kalau jadi yang ketiga, muslim musingin. Di luar Ramadan nggak pernah ke masjid. Ramadan kagak ke masjid juga.
Di luar Ramadan nggak pernah dia puasa sunnah. Diwajibin puasa, kagak puasa juga. Di luar Ramadan nggak sholat, begitu Ramadan datang nggak sholat juga. Padahal dia muslim.